Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Segmen besar kita adalah tentang bagaimana mempunyai hidup yang bisa bermakna. Bagaimana kita bisa memberikan story kita, kisah kita kepada sesama kita agar kita bisa menjadi pribadi yang berinspirasi, menjadi inspirator dan bermanfaat bagi sesama. Nah, kita harus memberikan nilai atau memberikan nilai tinggi kepada sesama kita, meningkatkan nilai kepada sesama kita, memberikan nilai tambah kepada sesama kita. Untuk memberikan nilai tambah kepada sesama kita, kita perlu menawarkan diri kita. Apa yang kita tawarkan? Ada 3 hal yang perlu kita lihat. Kita lihat menengok ke belakang. Artinya apa yang telah saya berikan. Menengok ke belakang, apa yang pernah saya berikan selama hidup saya. Jadi guys, jadi sahabat bisa menengok ke belakang. Apa yang pernah diberikan. Mungkin kita bisa menengok ke masa kecil kita, pada masa kita SD, SMP, SMA. Kalau sekarang kita sudah di usia dewasa, mungkin waktu pemuda. Jadi menengok ke belakang, apa yang udah pernah kita lakukan. Itu bisa menjadi alternatif pemikiran yang akan kita sumbangsihkan, yang akan kita berikan kepada sesama kita dalam hidup kebermaknaan. Lalu yang kedua, apa yang harus saya berikan? Ini kita mencari ke dalam. Di sini kita mencari kualitas yang kita miliki, bakat, keterampilan, dan potensi untuk meningkatkan kualitas bagi hidup orang lain. Jadi di sini kita melihat ke dalam diri kita. Apa bakat kita, keterampilan kita, potensi kita yang bisa kita berikan untuk meningkatkan nilai sesama kita. Lalu yang ketiga adalah apa yang bisa saya lakukan. Ini melihat keluar. Jadi setiap hari seyogyanya kita berpikir, siapa sih yang mau saya bantu hari ini? Bagaimana saya bisa membantu mereka? Kapan saya harus melakukannya? Jadi ini adalah melihat keluar. Nah, kalau seperti itu maka yang kita tawarkan akan menjadi sesuatu yang mendorong kita, hidup kita bermakna. Lalu saya akan memberikan kisah tentang seorang fotografer profesional yang sukses, yang terkenal sebelumnya, namun dia berubah menjadi fotografer yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, dia telah menemukan alasan penciptaan. Namanya adalah Giles Dali. Dia pada awalnya adalah seorang yang mengambil gambar bagi foto model, fashion, dan selebriti. Hasil fotonya ditayangkan atau ditampilkan di majalah-majalah terkenal, yaitu di GQ, Esquire, dan Vogue. Dan dia berkeliling ke benua Eropa dan Amerika sebagai fotografer sukses. Bahkan dia juga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu fotografer yang hasil fotonya terbaik, khususnya untuk foto bagi musisi-musisi terkenal. Dalam kesuksesannya itu,
dia ingin membuat perbedaan. Lalu dia menjadi seorang pengasuh bagi seorang yang punya disability, yaitu orang pemuda bernama Nick yang usianya muda dan terkena autisme. Dia menggambarkan peristiwa ketika dia jadi pengasuh autisme itu adalah hidup seperti tinggal di bawah tangga, sementara di atasnya sedang digelar pesta yang meriah. Dia bisa mendengar orang-orang sedang bersenang-senang di seluruh penjuru rumah, sementara Nick terjebak di ruang bawah, tidak pernah pergi untuk bergabung berpesta. Dia pada awalnya nggak ngerti kemana rencana daripada hidupnya itu, tapi dia memotret Nick. Sampai suatu saat ternyata Nick memukul dirinya sendiri sehingga mukanya lebam, bengkak-bengkak. Dia coba mengabadikan lewat foto-fotonya. Dan singkat cerita, Departemen Sosial akhirnya mengerti kondisi Nick dan Nick ditolong. Selanjutnya, dia akhirnya punya ide bagaimana dia bisa menceritakan kisah orang lain lewat fotografi. Jadi, dia pun akhirnya berkeliling ke seluruh dunia, khususnya di daerah-daerah yang memerlukan pertolongan kemanusiaan. Misalnya di kamp pengungsi di Bangladesh, lalu dia pergi ke Angola, ke Sudan Selatan. Dan akhirnya dia juga mengabadikan peristiwa perang di Afghanistan. Dia bergabung dengan tentara Amerika. Namun, dia ternyata terkena ranjau. Dan akhirnya, dia harus ditolong oleh tentara Amerika dan dia harus kehilangan 3 tungkai. 2 tungkai kaki dan 1 tungkai lengan sebelah kiri. Dia frustasi. Dia pikir karirnya udah selesai. Tetapi dia berpikir, oh tidak, saya sekarang menyadari setelah dia pulih dari sakitnya, ternyata perubahan bisa terjadi lewat hasil fotografi saya. Dan saya bisa bersaksi, bukan hanya lewat foto, lewat tubuh saya yang sekarang tidak memiliki 2 tungkai kaki dan 1 tungkai lengan. Akhirnya dia mempunyai gagasan, dia tetap pergi ke daerah-daerah yang krisis kemanusiaan. Dan dia berkelakar, teman-temannya ngomong, kamu itu seperti setengah manusia dan setengah kameramen, katanya. Karena dia harus menggunakan alat bantu untuk membuat hasil-hasil fotografinya. Selera humor, ketahanan dan kekuatan Dali benar-benar mengagumkan. Dan dia bahkan memperoleh penghargaan. Dan dia juga mendirikan lembaga sosial saat ini. Artinya bahwa setiap orang memiliki kekuatan. Kalau Dali menggunakannya lewat foto, kita juga bisa. Seperti yang diungkapkan oleh Elie Wiesel dalam salah satu bagiannya Soul of Fire. Di dalamnya dia menulis, ketika Anda mati dan bertemu Sang Pencipta, Anda tidak akan ditanya mengapa Anda tidak menjadi nabi, atau kenapa bukan Anda yang menemukan obat kanker. Namun yang ditanyakan adalah, mengapa engkau tidak menjadi dirimu sendiri? Mengapa engkau tidak menjadi dirimu seutuhnya? Jadi, untuk menjadi diri kita seutuhnya, kita harus menunjukkan sisi terbaik dalam diri kita demi meningkatkan nilai-nilai sesama. Bagaimana kita menemukan zona kekuatan kita? Kita hanya perlu bertransformasi dari kehidupan egois
dengan kehidupan melihat kehidupan sesama. Bagaimana kita untuk mengenal zona kekuatan kita? Zona kekuatan kita sebenarnya sudah dikemukakan di segmen berikutnya dan saya akan simpulkan, yaitu pertama, masuklah ke cerita kita. Putuskan apakah kita bisa membuat perbedaan dan menjadi pahlawan dalam hidup kita sendiri. Yang kedua, bertindaklah secara terencana. Bulatkan tekad kita untuk bertindak proaktif setiap hari dalam membuat perbedaan. Yang ketiga, mulailah dari kecil dengan keyakinan yang besar, seperti cerita Carrie Rich dengan Global Good Fund-nya. Mulai dari $100 menjadi jutaan, bahkan puluhan juta dan ratusan juta. Lalu cari faktor mengapa dalam diri kita. Dengarkan hati kita, masuki gairah kita, dan temukan tujuan kita. Lalu dahulukan orang lain. Sadari pentingnya membantu orang lain dalam membuat hidup yang lebih baik. Jadi, tingkatkan nilai orang lain melalui kelebihan kita. Mulailah melakukannya dengan hal-hal yang natural. Pastikan usaha kita itu sejajar dengan kekuatan kita. Jika kita melakukan hal tersebut, kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita bisa membentuk tim yang sepaham dengan kita, yaitu orang-orang yang mau hidupnya bermakna bagi sesama. So, guys, sahabat Mr. Sorchan, mari kita temukan zona kekuatan kita. Pakai zona kekuatan kita untuk membuat perbedaan pada orang lain. Pakai nilai-nilai kelebihan kita untuk meningkatkan nilai-nilai sesama kita. Salam menemukan zona kekuatan untuk memberikan nilai tambah kepada sesama. Salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.